hati-hati dengan kedua huruf ini teman-teman. Jadi kedua huruf ini sin dan shad itu sama-sama memiliki sifat yang namanya sofir. Sofir itu desis, ya. Sin itu memiliki desis mirip dengan desis ular, sedangkan shad itu mirip dengan desis angsa. Jadi bunyi siulan, desis atau siulan. Siulannya itu mirip siulan ular kalau sin. Waswisu, waswisu. Nah, seperti itu. Kalau shad fi su, as. Nah, seperti itu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas secara detail dan mengurai secara detail hukum apa saja yang terkandung dalam surah An-Nas ayat yang kelima ini, baik itu dari sisi hukum tajwidnya maupun dari sisi makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Tujuannya agar antum yang menonton video ini dapat memahami secara detail sifat-sifat dan makharijul huruf serta hukum tajwid pada setiap kata pada ayat ini, di mana ayat ini berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, dimana itu adalah bunyi dari ayat yang kelima. Kemudian apa saja yang harus kita perhatikan saat membaca ayat ini? Yang pertama teman-teman, ini sering keliru mengucapkannya. Yang pertama yaitu pada kata alladzi. Di mana alladzi ini teman-teman? Alladzi itu makhrajnya, ya. Makhrajnya itu terletak pada ujung lidah. Ujung lidah. Maaf. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ini makhrajnya dari huruf dzal yang ada titiknya ini. Nah, biasanya kekeliruan yang sering terjadi, dzal ini menggunakan dal alladzi. Harusnya alladzi, bukan alladzi. Kalau alladzi yang menggunakan huruf dal seperti ini, ya, itu berbeda teman-teman makhrajnya. Makhrajnya itu sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas atau pada bagian gusinya. Seperti itu. Jadi makhrajnya berbeda. Dal itu lebih naik teman-teman. Alladzi. Nah, seperti itu. Sedangkan dari sisi makhrajnya, dari sisi sifatnya, sifat dari dzal itu memiliki sifat jahr. Jahr itu nafasnya tertahan. Kemudian memiliki sifat syiddah. Syiddah, suaranya tertahan. Kemudian selanjutnya yaitu dia memiliki sifat qolah, mantul gitu. Sedangkan dzal ini berbeda, dia memiliki sifat jahr. Kemudian dari suaranya dia rokhawah. Ya, itu berbeda. Jadi pengucapannya pun berbeda karena dia memiliki sifat yang berbeda. Alladzi bukan alladi. Nah, itu seperti itu teman-teman.
yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya pada kata waswisu fi su. Nah, biasanya kekeliruan yang sering terjadi antara ayat huruf ini, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ini biasanya ketukar-tukar. Yuwash wishu fi su. Nah, jadi ketukar-tukar. Itu kita harus mengetahui mana yang harus pakai sin, mana yang harus pakai sod. Ya, yuwas wisu itu menggunakan sin, ya. Kemudian fi sudu menggunakan sod. Nah, ini hati-hati dengan kedua huruf ini, teman-teman. Jadi kedua huruf ini, sin dan sod, itu sama-sama memiliki sifat yang namanya sofir. Sofir itu desis, ya. Sin itu memiliki desis mirip dengan desis ular, sedangkan sod itu mirip dengan desis angsa. Jadi bunyi siulan, desis atau siulan. Siulannya itu mirip siulan ular kalau sin. Waswisu, waswisu. Nah, seperti itu. Kalau sod, fi su, as. Nah, seperti itu. Jadi berbeda bunyi siulannya. Itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya pada kata an-nas. Ya. Nas nih, di sini ada nun yang bertasydid. Nun bertasydid itu disebut dengan gunnah. Gunnah musyaddah. Yang dimaksud yaitu didengungkan plus tahan. Ditahan. Jadi tidak hanya didengungkan tapi ditahan juga. An-nas, bukan an-nas, tapi sudurin nas, rinnas, bukan rinnas. Nah, itu kurang tepat, teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan ketika kita bertemu dengan nun yang bertasydid atau bertemu juga dengan mim yang bertasydid. Jadi kedua huruf ini termasuk dalam kategori gunnah musyaddah. Jadi harus didengungkan kemudian ditahan. Itu yang perlu diperhatikan, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada kata nas. Nah, pada kata nas ini terdapat hukum bacaan yang disebut dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Yaitu ketika bertemunya alif diawali harokat fathah, ya, kemudian ya sukun diawali harokat kasroh, kemudian waw sukun diawali harokat dhammah, atau ini juga mad tabi'i lah, ya. Ya, kemudian ketiga huruf syarat ini bertemu dengan huruf hidup. Dalam contoh ini yaitu di sini alif diawali harokat fathah bertemu dengan huruf hidup yaitu huruf sin, ya, berharokat kasroh. Jadi huruf hidup. Kalau huruf yang mati adalah huruf yang berharokat sukun. Nah, itu kalau selain itu maka disebut dengan huruf yang hidup. Bertemu dengan huruf hidup kemudian dibaca waqaf, ya, dibaca waqaf. Waqaf itu seperti apa? Ya berhenti di sini di akhir ayat atau berhenti pada saat ada tanda waqaf. Intinya diwaqafkan atau berhenti pada syarat ini gitu. Nah seperti itu. Jadi bagaimana cara membacanya? Mempraktekkan mad arid lis sukun, yaitu huruf hidupnya ini diganti dengan sukun, jadi disukunkan. Nasi jadi nas. Nah, seperti itu. Nas. Nah, panjangnya boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif, atau 3 ayunan.
Boleh 1 ayunan, 2 ayunan, atau 3 ayunan. Tergantung kita mau pakai yang mana. Ketiga-tiganya boleh, namun alangkah lebih baiknya dalam satu surah ini distandarkan mau pakai 2 alif atau 3 alif atau 1 alif. Seperti itu teman-teman. Jadi alladzi menggunakan dzal ya. Yuwaswisu menggunakan sin, fi sudu menggunakan shad. Kemudian annas di nun tasdidnya didengungkan kemudian ditahan, kemudian nas dipanjangkan, boleh 1 alif, 2 alif, dan 3 alif. Demikian teman-teman pembahasan mengenai surah An-Nas ayat yang kelima. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memperdalam kaitannya terhadap ilmu tajwid, kemudian makhrajul huruf dan sifatul huruf. Demikian, jika menurut antum video ini bermanfaat, silakan share, subscribe, like, dan komen jika ada sesuatu yang ingin kita bahas secara detail di video-video selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.